sudah hadir dan sudah di-admit di ruang Zoom ini. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam Bu, selamat malam Pak Cornel. Terima kasih. Malam, Mbak Terima Dian. kasih. Ya, Iya. Ya, jadi malam ini memang dipilihkan waktu yang malam supaya lebih leluasa untuk yang mau ikut di luar jam kerja seperti itu. Kami menyelenggarakan webinar, ya webinar di mana nanti judulnya adalah AI Project Life Cycle based on CPM AI, Cognitive Project Management gitu, Artificial Intelligence of course, yang mana nanti dia akan dipaparkan tentang siklusnya itu seperti apa, yang misalkan dari sana ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, itu tentu menjadi tambahan ilmu pengetahuan untuk kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa AI sudah tidak terelakkan, sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari. Hanya saja bagaimana untuk bisa memanfaatkan secara optimal dan sesuai apa yang kita butuhkan. Ya, pemateri tentu saja sudah jelas ada di kamera gitu ya, seperti itu. Bapak Cornelius Melino Sarungu, Sarjana Teknik MM. Tuh. Beliau adalah beliau kalau saya lah nanti dikoreksi ya Pak. Beliau adalah ya, Faculty hmm, Member Program System Informations BINUS Online PJJ ya. Yang mana sesuai dengan apa yang akan disampaikan, beliau sudah kalau soal AI ekspertisnya beliau memang di situ. Jadi mulai dari tulisan-tulisan 5 tahun terakhir, kemudian dari project yang sudah di-apply, itu memang terkait AI, sehingga memang tidak salah untuk menjadi pemateri saat ini, sehingga kita bisa semuanya bisa menggali gitu tentang apa sih kognitif project management yang terkait dengan AI seperti itu. Tidak membuang-buang waktu lagi kepada Pak Cornelius. Monggo Pak, dipersilakan. ya. Terima kasih Bu Ika, semua peserta. Saya kali ini akan membawakan mengenai siklus proyek gitu ya, proyek AI. Nah, ini sebenarnya semua proyek baik itu konstruksi, kemudian software, proyek-proyek pengadaan, hardware dan sebagainya itu pada dasarnya ada siklusnya gitu. Yang kalau kami di apa grup project manager gitu ya. Nah, itu biasanya ngikutin itu. Ada standar-standar global yang diikuti gitu. Nah, saya lihat sih fenomena sekarang ini ya, kan AI ini barang baru gitu ya. Ini sama kayak kejadian waktu transformasi digital tahun 2015. Baru booming, viral ya kan. Terus semua kena hype-nya gitu, euforia. Nah, karena takut ketinggalan, FOMO ya, fear of missing out. Jadi nggak cuma di apa namanya saham atau Bitcoin aja yang kena FOMO. Jadi di tren kayak AI ini juga banyak gitu perusahaan-perusahaan itu yang langsung pengen adopsi karena kemakan apa namanya marketing marketingnya AI itu kan ngomongnya ini ya ya namanya marketing tuh pasti kalau nawarin barang ngomongnya bagus-bagus lah, nggak mungkin ngomong yang jelek-jelek gitu ya. Ini nanti kalau Anda apply, itu efisiensi akan meningkat dan sebagainya. Anda akan save sekian US dollar, nah profit akan naik, biaya akan turun dan sebagainya. Nah, terus nanti Anda akan bisa melay off sekian persen manusia dan sebagainya. Wah, ini karena ingin mengejar efisiensi tadi dan apa terpancing oleh profitnya yang ditawarkan oleh apa para praktisi marketing AI ini, nah itu rame-rame corporate itu jump in nyebur langsung gitu. Wah, ayo kita ini langsung proyek AI. Padahal mereka banyak yang AI itu apa, kayak gimana, itu hampir bisa dibilang eh, asing bagi mereka. Nggak, bahkan ada yang nggak tahu sama sekali gitu.
Nah, oh cari vendor aja. Nah, asal percaya sama vendornya. Biasanya kalau kalau ketemu vendor pasti Anda akan di-push untuk segera implementasi. Nah, coba implementasi. Karena mereka kan jualan barang ya, jualan program, jualan solusi ya. Pasti pengen dorong cepet-cepet implementasi solusinya. Nah, ini sama ya transformasi digital tahun 2015 semua juga gitu nyebur biur setelah di dalam kolam nah baru oh ternyata kayak gini ternyata ada change management yang berusaha untuk mengubah mindset people dan itu memang dari dulu terkenal sulit gitu. Nah akhirnya banyak inisiatif-inisiatif transformasi digital yang terbengkalai gitu ya. Nggak jalan karena nggak didukung oleh people-nya dan sebagainya, strateginya salah. Ini kejadian gitu. Nah, dan apa namanya tingkat kegagalan kalau kita look up gitu ya, kita searching tingkat kegagalan proyek transformasi digital, tingkat kegagalan proyek AI machine learning ini kurang lebih mirip-mirip lah, sekitar 70-80% itu fail. Nah, nah, terus Sekarang negara maju semua AI semua. ya Iya. karena pengen takut ketinggalan Mas Ayub, ya toh. Eh, Kompetitor udah adopsi, nah ini jangan sampai kita kalah nih gitu. Nanti mereka duluan yang efisiensi, kita enggak, gitu kan. Nah, oke, sebenarnya implementasi AI sih it's okay gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita itu harus cari tahu dulu gitu. AI itu seperti apa sih? Kemudian untuk, nah yang lebih penting lagi ya, untuk menjalankan proyek AI itu kayak apa sih gitu. Nah, kita harus jump in. Nah, at least baca lah. Itu kayak gimana. Karena banyak sekali hal-hal ya, in practice ya. Dan ini based on experience, bukan ngasal teori itu atau cerita dari mana. Ini saya ketemu beneran dengan beberapa tim AI, ngobrol sama mereka gitu. Dan yang diobrolin tuh kesulitan yang mereka hadapi gitu. Nah, itu yang mesti kita perdalam gitu ya. Jadi it's okay implementasi, tapi in the meantime, along the way kita juga mesti belajar kompetensi-kompetensi yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi AI tadi dengan sukses gitu. Nah, karena kalau kita abai, nggak perlu kita pasrahin semua sama vendor itu fail gitu. Ini dua-duanya baik yang develop internal maupun develop pakai vendor itu menemui tingkat kegagalan yang sama, menemui problem yang sama juga gitu. Jadi begitu mereka buntu itu pusing-pusing beneran gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, ada beberapa siklus proyek gitu ya, siklus. Kalau di software, proyek software itu kita kenal SDLC, Software Development Life Cycle. Nah, di AI ini ada banyak sebenarnya gitu. Dan yang saya suka itu AI ini lebih lebih liberal gitu. Kamu mau pakai yang metode yang mana itu bebas gitu. Nah, nggak ada pelarangan atau apa atau dibully itu. Wah, ini cupu. Nggak ada karena semua metode itu yang penting itu adalah ininya. Jadi metode itu nggak jamin kok kita bisa sukses gitu. Misalnya kita pakai Kris DM, terus oh pasti sukses nih. Enggak juga gitu. Kalau ketemu problem yang bikin proyeknya buntu, buntu beneran berhenti gitu. Punya Microsoft, Microsoft punya juga siklus kayak gini, gitu. Punyanya Meta, apa Facebook ya. Wah, lebih baik enggak juga gitu. Yang penting apa timnya benar-benar kompeten. Nanti pakai metode apapun, itu kalau timnya kompeten, komunikasi dengan stakeholder lancar, proyek pasti smooth gitu ya. Nah, ini Kris DM, ini warisan, ini barang lama. Ini warisan dari eranya BI ya, Business Intelligence. Nah, waktu itu kita belum nyampe AI itu. AI udah ada gitu ya, neural network,
fuzzy logic, genetic algorithm, algoritma biologis itu sudah dari tahun 70-an lah. Gitu. Cuman karena kekuatan komputasi itu masih lemah waktu itu ya. Nah, itu nggak main gitu. Nah, perusahaan nggak tertarik, oh mahal investnya gitu. Nah, tapi sekarang dengan munculnya cloud, teknologi cloud yang dengan mudah bisa apa kita bisa hire, sewa, kemudian memperbesar, memainkan skalabilitas kekuatan komputasi, AI bisa jalan gitu. Nah, ngetren lagi barang lama ngetren lagi gitu. Nah, BI itu sudah punya siklus untuk proyek data gitu ya. Nah, namanya Kris DM ini, saya lupa ininya, apa namanya singkatannya. Nah, eh, DM-nya itu data mining, gitu ya. Nah, dia punya ada enam, enam tahapan di sini. Pertama, business understanding, lalu data understanding, kemudian data preparation, modeling, evaluation, kemudian deployment, gitu. Nah, waktu itu karena Agile itu belum belum apa sepopuler sekarang ya, ini dikerjakan dengan pola waterfall. Waterfall tapi muter gitu ya. Muter iterasi waterfall yang diiterasikan. Nah, kemudian nanti bedanya ya dengan apa yang punyanya si PMAI ini hanya beberapa yang tahapan yang bisa balik ke atas. Misalnya di data understanding. Nah, misal pemahaman data waktu memahami data yang kita punya, itu kita akan ngoprek-ngoprek data yang kita miliki gitu ya. Kita buka-buka, kita explore, eksplorasi, kita analisa dari bentuknya, size-nya dan sebagainya. Eh, Data yang kita punya itu ini enggak mencukupi enggak untuk proyek AI yang akan kita lakukan? Nah, itu pertanyaan yang harus diselesaikan di data understanding. Begitu jawabannya no, kita mesti balik ke business understanding. Itu, nah harus ini lagi. Waduh, ini datanya nggak cukup. Nah, kita mesti explore lagi ini berarti ada persoalan baru, persoalan datanya minim nih. Nah, karena AI itu perlu data yang masif gitu ya. Nah, mungkin kita perlu algoritma baru yang bisa apa namanya memberikan solusi AI ya dengan data yang minim misalnya. Nah, di business understanding kita olah lagi gitu, kita diskusikan lagi. Kemudian di modeling ketika gagal gitu ya, nggak memenuhi apa namanya ambang batas yang dipersyaratkan oleh para user. Nah, modelnya di training sekian rupa masih gagal juga, akurasinya nggak naik-naik. Nah, ini problem klasik banget gitu. Orang bikin bikin AI prediktif ya, prediktif AI itu akurasi nggak naik-naik. Itu umum banget gitu. Dan pasti pusing gitu. Nah, timnya pusing. Gitu. Nah, ini kita pasti didorong balik lagi ke atas. Data preparation, data itu dioprak-oprak lagi. Karena apa? Masalahnya bisa jadi di banyak faktor nih. Kalau ketemu tadi ya, akurasi nggak naik-naik, presisi juga segitu-segitu doang. Nah, artinya requirement dari user yang akurasinya minimal 90% nggak tercapai. Ini sudah di tune up bagaimanapun tetap di 70%, Pak. Nah, ini problem nyata. Saya saya ngobrol dengan tim AI yang ketemu masalah itu soalnya. Nah, eh, harus balik lagi ke penyiapan datanya. Nah, karena masalahnya bisa di data, bisa di modelnya, algoritmanya nggak cocok nih, gitu. Nah, kita mesti ganti algoritma lagi, gitu. Nah, itu apa namanya? Harusnya kalau ganti algoritma kita mesti ke business understanding lagi nih, gitu. Karena penentuan solusi apa yang mau kita implement itu dari business understanding. Nah, kalau di Kris DM, datanya yang dioprek-oprek. Wah, diolah lagi gitu ya. Mungkin apa lakukan feature engineering dan sebagainya. Kemudian di training ulang modelnya. Nah, lalu di fit in data baru gitu ya. Terus prediksinya dilihat akurasinya lagi gitu.
Nah, kemudian baru setelah itu evaluasi. Evaluasi sini isinya testing pemodelan kita, kemudian baru deployment. Nah, deployment modelnya dideploy ke environment production, masuk data real gitu. Data real yang real time misalnya. Nah, kemudian baru ini siklus muter lagi gitu. Muter lagi setelah sekian lama implementasi. Nah, model itu akan mengalami degradasi gitu ya. Karena bisa jadi karena kondisi apa bisnis yang berubah, kondisi ekonomi, tahu-tahu krisis dan sebagainya. Yang tadinya pas implementasi krisis, tahu-tahu pulih gitu kan, kondisi ekonomi berubah itu. Data berubah juga gitu. Nah, data berubah juga, model harus di retraining. Retraining kemudian diimplementasi ulang ya kan, tune up ulang lagi, nyari akurasi, presisi yang pas dan metrik-metrik lainnya, kemudian dideploy lagi gitu. Nah, ini Kris DM. Ini yang dipakai oleh CPM AI ya. CPM AI ini sebenarnya satu framework gitu ya. Dan ada sertifikasinya, Cognitive Project Management in AI gitu. Nah, ini sudah under PMI, Project Management Institute, jadi satu keluarga dengan sertifikasi PMP, Project Management Profesional gitu. Nah, saya barusan em, mendapatkan sertifikasi ini. Nah, memang sangat detail gitu ya, isinya konseptual konseptual tapi detail banget untuk AI. Nah, dia ngambil dari Kris DM, tapi dimodif gitu ya. Nah, dimasukin unsur agile karena dia saranin banget itu apa namanya, tim AI itu menggunakan agile dalam menggarap proyeknya gitu. Karena bisa dari tahapan manapun di CPM AI ini bisa balik ke tahapan manapun gitu ya, yang di atasnya gitu ya. Misal kita sudah sampai data modeling itu bisa lompat ke business understanding kalau ketemu satu masalah gitu ya. Di model evaluation misalnya testing tadi di tes itu ya, di tune up nggak dapat juga ya, hmm, lompat ke business understanding atau ke data understanding dan sebagainya gitu. Bahkan kalau sudah mau deploy juga, nah itu bisa bisa lompat juga ke atasnya di tahapan manapun kalau ada sesuatu yang kurang gitu. Nah, lalu ada diperkenalkan juga unsur project management. Project manajemennya benar-benar ngikutin PMP, standar PMP gitu. Nah, kemudian apa namanya? Project management, agile, ya dua itu ya. Itu yang dimasukkan. Gitu. Oh ya, satu lagi governance. Nah, di sini apa siklusnya CPM AI ini juga kental governance-nya. Jadi kalau misal mau implement ini, itu nanti oleh konsultannya itu akan di-push untuk kalau misal belum ada ya, AI governance-nya di-push untuk buat gitu, untuk membentuk gitu AI governance karena yang namanya model, kemudian algoritma, terus data itu nanti harus ada yang mengelola gitu, memanage gitu ya. Nah, ini tim tim governance biasanya standar datanya seperti apa, kemudian apa standar modelnya dan sebagainya, repository model. Nah, itu disimpan, bagaimana model itu disimpan, dilakukan versioning. Nah, di apa namanya, data juga di maintain gitu ya. Nah, versi-versi datanya dan sebagainya. Ini tugasnya tim governance. Nah, itu disorot lebih lebih dalam di sini ya. Nah, di business understanding ini ini sebenarnya sama apa yang dilakukan ya di business understanding itu, kita mencoba memahami permasalahan apa sih yang terjadi di bisnis kita gitu. Cocok nggak dia di apa di solve, diselesaikan dengan AI, atau jangan-jangan solusi non AI aja sudah cukup gitu. Pakai Excel aja sudah solve nih gitu. Nah, makanya di business understanding di CPM AI itu
kita dipush untuk em, mempertimbangkan semua opsi gitu, baik solusi yang kognitif dengan AI maupun solusi yang non kognitif, yang apa konvensional dengan software manual itu harus dipertimbangkan dua-duanya, lalu ditimbang cost benefitnya gitu. Nah, setelah itu baru dipilih pemilihan solusi. Oke, kita ini. Karena jangan sampai kita salah invest. Kita buru-buru nyebur ke AI, ini yang sering terjadi ya. Nyebur ke AI padahal solusi konvensional aja sudah cukup gitu. Kita kemakan sama salesnya solusi AI. Nah, masuk implementasi buyar semua gitu. Dan pengalaman saya ya, dari sekian belas tahun manage proyek itu perusahaan nggak ada yang siap kok dengan data mereka gitu. Anda berharap, oh ini kita implement, kalau dulu saya pegang proyek-proyek software gitu ya, baru-baru belakangan ini proyek consulting, kemudian AI gitu ya. Nah, itu kalau kita berharap bahwa kita masuk ke proyek itu data bersih, data sudah clean, sudah rapi, itu kita mimpi di siang bolong gitu. Beneran, nggak ada yang datanya bersih gitu. Semua proyek yang saya apa pegang itu perusahaan-perusahaannya, klien-kliennya nggak ada yang datanya tuh udah ready, udah clean gitu ya. Itu perlu dibersihin gitu. Nah, apalagi makanya kalau saya pernah ini ya, ada perusahaan yang nyari apa konsultan untuk solusi AI gitu. Terus, nah mereka ngobrol dengan saya itu. Terus saya ini, saya challenge gitu, kasih satu pertanyaan. Pak, mohon maaf nih, data di perusahaan Bapak itu seberapa kotor? Saya, saya gituin. Baru dia kayak, Bapak itu kayak shock gitu ya. Wah, iya Pak. Ini data kami sendiri juga masih masih ada problem, masih bergulat dengan data ini gitu. Scattered, tercecer di mana-mana, kotor gitu ya. Terus sumbernya bisa beda-beda dan sebagainya. Nah, ini masalah data, ini harus dibereskan dulu gitu. Kalau sebelum Anda masuk ke AI, ke proyek AI. Kalau enggak, nanti proyek AI Anda akan molor panjang sekali hanya untuk apa? Bersih-bersih data, ya kan? Menyiapkan data. Nah, di sini menyiapin data di data preparation gitu. Ini 80% aktivitas proyek AI itu ada di sini, ada di data preparation. Nah, kalau data Anda amburadul, acak-adut itu ya, wah itu pasti molor banget gitu. Bisa 2-3 kali lipat molornya. Gitu. Dan tipikal klien di Indonesia itu biasanya kerjaan-kerjaan gitu digeser ke vendor. Nah ini tugas vendor nih gitu. Nah padahal itu datanya si corporate gitu. Ini dari sisi kalau kita ngomong undang-undang PDP itu nggak boleh loh. Ya, maksain vendor untuk megang data Anda terus apa beresin itu bahaya gitu. Nah, itu jadi pelanggaran gimana? Tiba-tiba muncul di dark web. Nah, itu hal lain lagi, security ya kan. Nah, oke, business understanding. Kemudian kalau kita sudah selesai dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, baru kita maju. Ada, nah di CPM AI ini tiap tahapan ada go no go-nya gitu. Kita review dulu. Oke, eh, kita udah paham dengan bisnis kita, pertanyaan semua udah terjawab. Oke, kita sekarang maju deh ke tahap data understanding. Nah, di situ baru kita berurusan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar data. Gitu. Datanya ada nggak nih? Kita mau pakai algoritma ini. Kita mau implement solusi predictive analytic atau misalnya chatbot atau misalnya Gen AI. Nah, atau autonomous system yang paling sulit nih di AI. Nah, datanya ada nggak yang dibutuhkan gitu. Itu mesti kita look up dulu di mana data understanding. Nah, biasanya tim data tuh kita kerjasama sama mereka. Nah, kita minta mereka untuk provide informasinya. Oh, ada Pak ya, kayak apa kalau ada nih. Nah, kita apa paparkan gitu ya, kita selidiki. Oh, datanya seperti ini. Nah, kita
Lookup juga ke dalamnya. Nah, seberapa kotor nih, seberapa murat marit gitu ya. Nah, kadang-kadang isi kota ya itu case sensitif itu wah bisa macam-macam gitu ya. Bisa Jakarta bisa ada beberapa, nah, salah tiga ada beberapa itu. Ini gawat gitu. Anda Anda bikin software biasa aja, nanti reportingnya kacau. Kalau kena masalah itu ya, masalah data kotor itu ya, reportingnya kacau. Lah apalagi AI yang menganalisa apa menggunakan data itu untuk mentraining model gitu. Modelnya jadi sampah juga nanti jadi kacau juga gitu. Wong reporting biasa aja kacau keluarnya kalau datanya kotor ya. Jadi garbage in, garbage out. Nah, garbage-nya ini diberesin dulu, dibersihin dulu. Nah, itu ada di data preparation gitu. Oke, ini datanya ada, tapi banyak yang kotor gitu. Misalnya, ya sudah kita masuk data preparation, kita beresin dulu, bersih-bersih dulu gitu. Fiturnya ini banyak sekali, ada 200 fitur. Coba deh cari angka optimalnya yang pas gitu. Misalnya 20 fitur aja cukup nggak nih? Bisa nggak yang 180 itu dipotong gitu. Nah, feature engineering dimainkan di situ. Nah, dan banyak lagi gitu. Kita menyiapkan data serapi mungkin supaya siap di fit in, dimasukkan ke dalam model, di training gitu ya. Digunakan untuk training. Sama training training model itu kita bisa bayangkan seperti kita membaca buku. Itu sebenarnya prosesnya sama. Buku itu isinya data. Nah, kita fit in ke mana? Ke otak kita, gitu. Nah, itu kita baca per baris, informasi masuk, data itu masuk, gitu. Dari situ, otak kita tertraining, gitu ya. Kalau nanti ditanya pengetahuan yang relevan dengan buku tersebut, kita bisa jawab, gitu. Oh ini gimana terkait ekonomi misalnya pemodelan ekonomi ini. Nah karena kita udah baca tentang ekonometrik misalnya kita jawab. Nah, bisa jawab. Nah, kayak gitu. Buku tentang sistem informasi, nah, ditanya sistem informasi kita bisa jawab gitu. Dan bahkan bisa mengajar jadi dosen. Nah kemudian setelah data kita prepare ya, masuk ke data modeling. Nah, kita training, kita apa pilih algoritmanya, kemudian kita train gitu ya. Kadang-kadang di sini ini kesulitan yang ditemui banyak tim ya. Itu di sini itu kita harus seringkali bermain dengan banyak algoritma dulu gitu. Jadi misalnya pengen bikin prediktif analitik. Oh, ini ada banyak algoritmanya di situ. Nah, kalau bisa coba semua gitu. Di fit in pakai data yang sudah kita rapiin tadi, pakai naive Bayes, pakai logistic regression, pakai yang lain misalnya. Tapi harus disesuaikan ya. Mintanya apa? Nah, mintanya klasifikasi atau clustering atau reinforcement learning dan sebagainya. Nah, itu ada banyak kategorisasi algoritma di sini. Nah, kalau solusi kita itu masuk dalam satu kategori gitu ya, misalnya prediktif analitik tadi, cabangnya adalah klasifikasi, ya semua algoritma yang diklasifikasi, kalau bisa kita coba di data modeling ini. Karena apa? Termasuk neural network. Neural network ini termasuk algoritma yang general sebenarnya, bisa digunakan untuk solusi apapun, gitu. Tapi kalau kita beranggapan bahwa neural network ada yang terbaik, adalah yang terbaik itu salah juga, gitu. Karena ini udah sekali lagi dari praktek ya, di benchmark algoritma-algoritma statistik plus saya masukin neural network ketinggalan akurasinya, gitu. Nah, ini di data modeling, ini kita tuntaskan. Pilih algoritmanya, kalau bisa sebanyak mungkin yang sesuai dengan relevan dengan solusi kita. Kemudian di training, di tuning ya kan, hyperparameter tuning, konfigurasi apa namanya, parameter-parameter konfigurasi dari model-model tadi
kita tune up tuh, kita ganti-ganti gitu. Bisa secara otomatis gitu. Nah, supaya apa? Supaya dapat supaya modelnya itu jadi optimal gitu. Karena model itu harus dikonfigurasi, kemudian di training, dimasukin data. Nah, baru dia nanti jadi gitu. Jadi model yang syukur-syukur optimal gitu ya. Akurasinya, presisinya, kemudian metrik-metrik yang lain itu udah bagus. Nah, kemudian setelah data modeling, kita bentuk model dengan data training. Kemudian di model evaluation, ini model kita di fit in data testing gitu. Nah, seringkali problemnya di sini apa? Waktu dikasih data training, akurasinya bisa nembus ambang batas. Pas di fit in data testing, anjlok, turun, spread. Nah, perlu tuning ulang gitu kan, perlu dicari lagi gitu. Nah, ini yang bikin pusing gitu. Apa namanya, tim-tim AI itu biasanya di bagian sini nih, mulai dari data modeling, model evaluation. Ini bisa bolak-balik terus ini, gitu. Nah, kemudian setelah misalnya di apa data apa model evaluation ini kita oke ya, performanya juga oke, ada di fit in data testing tetap stabil, nggak goyang gitu modelnya. Nah, kita bisa, oke kita go live-in deh ini ke production gitu. Nah, kita rancang deployment-nya, strategi deployment-nya, kemudian kapan start fit in data real gitu ya. Nah, terus dirancang juga plan action berikut-berikutnya, ada apa namanya model retraining, kemudian retraining pipeline-nya itu nanti kayak gimana, penyiapan data untuk retraining nanti gimana. Nah, ini masuk ke model operation dan itu muter terus gitu. Nah, em, itu siklusnya CPM AI gitu. Nah, ini perbedaannya ya, perbedaan secara sekilas Kris DM dengan CPM AI. Kalau Kris DM itu fokus untuk data mining project ya. Tapi kita bisa pakai kok Kris DM yang konvensional untuk proyek AI gitu ya. Nah, kalau CPM AI yang versi CPM AI ini memang udah disesuaikan, di-enhance untuk proyek AI gitu ya, machine learning. Nah, fase-fasenya itu 6 fase sama ya. Cuman di CPM AI udah dimodif gitu, khusus fokus gitu ya, untuk AI plus tadi dimasukin agile gitu ya. Nah, alignment, nah CPM AI itu align dengan PMI, ISO, dan standar-standar yang spesifik untuk AI. Ini bagusnya dia gitu. Kemudian di CPM AI juga include AI Readiness Assessment dan dia sediakan form assessment itu cukup lumayan gitu ya, lengkap dan detail di tiap tahapan tuh apa aja yang mesti kita ulas, mesti kita jawab dulu. Nah, sebelum kita masuk dan sebelum along the way kita melakukan tahapan itu dan sebelum kita keluar gitu, kita harus selesaiin dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Baru kita maju tahap berikutnya. Nah, itu bagusnya. Terus governance juga dikenalkan di situ. Kemudian iterasi karena udah di embed dengan agile, maka iterasinya lebih fleksibel dia di CPM AI. Nah, kenapa proyek AI itu kompleks? Karena proyek AI itu pada hakikatnya dia gabungan dari 3 macam proyek gitu. Pertama, proyek data. Ini punya kompleksitas tersendiri gitu. Orang-orang data tahu banget. Ya. Kemudian apa namanya? Proyek data, kemudian proyek software karena ada codingnya di situ. Nah, proyek software itu proyek yang paling nggak pasti. Tingkat uncertainty-nya itu paling tinggi di antara semua kategori proyek gitu. Nah, lalu ada proyek inovasi. Ini sama juga, tingkat tidak pastinya juga tinggi. Dan kalau inovasi kita gelontorin, kita gelar ya proyek inovasi itu, kita harus terima, harus bisa terima dua dua apa namanya? eh
dua result gitu. Apa itu? Bisa sukses dan bisa gagal gitu. Nah, itu harus kita terima. Jadi proyek research penelitian ya itu kalau gagal ya sudah ya wis gitu. Nah, yang penting pelajaran apa yang bisa kita tarik nih dari kegagalan itu? Itu kita apa namanya arsipkan juga. Nah, untuk next proyek supaya lebih lebih baik lagi. Nah, ini yang bisnis nggak bisa terima. Itu mereka maunya terima sukses doang. Nah, makanya hati-hati kalau main proyek AI. Karena ada tiga, dia karakteristiknya itu gabungan dari tiga karakteristik proyek tadi. Proyek data, proyek software yang uncertain, very uncertain, dan proyek research yang very uncertain dan we have to accept two result, two different result, sukses and failure gitu. Nah, makanya kalau di akademis, penelitian itu biasa banget. Saya biasanya ngomong ke anak-anak skripsi, gini, skripsimu tuh nggak harus sukses kok. Gitu. Gagal juga oke. Yang penting kamu bisa mengemas penjelasan kegagalanmu itu secara ilmiah. Gitu. Nah, itulah dunia akademis. Gitu. Namanya riset, nah ya seperti itu. Bisa sukses, nah, dan kemudian gagal. Nah, nanti riset berikutnya yang kadang riset yang kelihatannya sukses aja masih bisa dibantah dengan riset berikutnya bahwa itu salah, gitu kan. Diperbaiki lagi. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya tiga karakteristik ini, kita sebagai implementator mesti hati-hati banget ya kalau misalnya bermain di project AI. Gitu. Karena di luar sana ya banyak keluhan-keluhan gitu. Apa namanya? Ada satu tim yang bikin apa? Prediktif analitik gitu ya. Mereka ngobrol ke saya, tanya banyak tanya juga. Ini problemnya apa, Mas? Model kami itu di udah di training dengan data yang ada, itu data perusahaan mereka sendiri. Akurasinya nggak naik-naik, Mas. Nggak masuk ke sama requirement-nya, gitu. Nggak bisa nembus. Nah, terus sampai sekarang, yes. Makanya kami cari konsultan, expert gitu. Nah, dan tim proyek AI itu kadang-kadang kalau kita serius ya, serius garap proyek AI itu timnya mahal. Nah, karena yang beberapa apa namanya di korporasi besar enterprise itu mereka hire doktor, doktor of computer science. Nah, mungkin kayak Bu Ika, peneliti Brian itu, wah itu cocok banget gitu sebagai lead lead proyeknya, leader proyeknya, eh, lead expertnya. Nah, karena apa? Dia yang megang semua pengetahuan, misalnya ngoprek-ngoprek model gitu, yang tahu sampai neritik sampai ke apa namanya matematiknya ya, ya yang udah dalam banget sekolahnya di computer science itu. Nah, kalau dan problemnya di dunia nyata ya, yang bisa program itu banyak matematikanya nggak kuat gitu. Nah, mereka ketemu integral, ketemu derivatif, nah goyang udah. Ketemu statistik goyang. Nah, yang kuat matematikanya, nah, codingannya, ketemu Python, ketemu apa, waduh. Nah, yang nyari, yang biasanya yang dicari di proyek AI adalah yang gabungan. Bisa matematikanya encer, apa codingannya juga encer juga. Dan itu apa ya, ya susah lah gitu ya. Tapi ada gitu, jangan putus asa gitu. Pasti ada gitu. Talent-talent seperti itu. Nah, cuman ya itu tadi yang dibutuhkan adalah yang benar-benar gabungan dan kadang timnya itu perlu doktor sebagai lead expert. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini ya terkait dengan siklus CPM AI life cycle. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Kornel atas pemaparannya. Mungkin beberapa merupakan hal yang baru, beberapa juga udah terekspos dengan hal ini. Silakan bagi eh, peserta yang hadir, misalkan ada hal yang perlu tidak selalu pertanyaan, tapi mungkin didiskusikan berdasarkan pengalaman atau pernah Ya, mengencounter hal yang sama, monggo kita bisa mendiskusikan itu.
Atau dari saya dulu ya Pak Cornel. Tadi karena kita bicara tentang siklus, saya pikir tadi awalnya tuh si yang banyak berarti memang kognitif, kognitif project gitu. Jadi sesuatu hal yang Ya, memang terkait dengan uh, kemampuan kognitif ya, pemikiran. Jadi sistem ya, ya pemikiran mindset itu seperti itu. Nah, karena memang siklus dan tadi Bapak sudah menjelaskan dalam siklus itu di satu tahapan eh, cepat ada hal yang cepat terdegradasi gitu, misalkan seperti itu. Sehingga hmm. secara sekilas terpikir oleh saya bahwa masing-masing tahap lengthnya, durasinya itu tidak sama gitu. Ada yang memasuki siklus tertentu, kemudian dia cepat sekali, kemudian berulang, gitu kan, seperti itu. Nah, Ya, dari siklus yang ini eh, mana yang paling cepat, maksudnya cepatnya itu setelah memasuki siklus seperti itu kemudian hilang masuk ke tahap selanjutnya Pak, sehingga eh, apa ya, yang cepat oh itu kan ya, berarti yang paling cepat diadopsi oleh pengguna gitu. Seperti apa Pak? ya. Oke, Bu. Oke, dari tahapan ini itu biasanya yang relatif lebih singkat ya. Itu di business understanding, kemudian Bisa misalnya. data understanding itu ya relatif nggak terlalu lama juga, sama model operationalization. Nah, model operationalization ini apalagi kalau infrastrukturnya sudah disiapin oleh tim DevOps atau MLOps-nya ya. Jadi mereka udah siapin dulu infrastrukturnya. Nah, kita tim proyeknya tinggal deploy, masukin ke Google Cloud misalnya. Tinggal deploy jebret, nah jalanin, running. Itu cepat sekali. Nah, cuman kalau yang panjang itu di data preparation gitu. Nah, sama data modeling, model evaluation, ini kalau kena masalah bisa jadi apa ya, nyaris never ending gitu. Apalagi kalau kayak tadi permasalahannya ya, threshold, akurasi dan metrik-metrik lainnya itu nggak bisa terlampaui. Wah, itu pusing gitu. Gitu, Bu. Saya pernah pernah ini ya, apa namanya? Dan AI ini nggak cuman proyeknya gitu ya, yang challenging, tapi membimbing eh, tim apa ya, ngelesin gitu ya. Tim yang Hmm. pengen belajar AI itu juga challenging banget. Saya pernah pernah apa namanya, megang satu tim dosen gitu ya, dosen-dosen juga, kemudian wah, itu pertanyaan dari mereka itu terus gitu. Karena mereka eksperimen kan. Nah, ketika mereka nanya ke saya kan saya harus coba gitu. Biasanya saya minta, Pak, notebook Python notebooknya tolong di-share dong. Nah, habis itu kan saya mesti coba tuh. Saya coba kemudian debugging, cari ini bugnya di mana sih? Kok akurasinya nggak nyampe-nyampe itu. Nah, terus ini data mereka juga, lihat data mereka. Nah, itu bisa sampai malam-malam. Jadi akhirnya saya cuman kuat bimbing dua apa? Itu waktu itu program program beasiswa ya dari di coding itu. Saya dua dua kloter, saya mikir wah udah dulu deh, istirahat dulu karena capek banget gitu. eh tapi ya memang memang seperti itu. Itu dunia AI ya. Harus kuat ngoprek-ngoprek sampai larut malam gitu. Jadi seperti itu, Bu, untuk tahapannya ya. Ya, terima kasih Pak. Jadi data ya, namanya data preparations yang paling Ya, panjang dan kritikal juga. Semisal ada critical. tidak Ya. Pak, misalkan data kalau yang dari Pak Cornel paparkan tadi ada yang rabies in, rabies out gitu seperti itu. Nah, ada tidak pola-pola tertentu misalnya Pak yang ini nggak bisa nih, nggak bisa dilanjutkan benar-benar stuck gitu menemui jalan buntu gitu, ada tidak Pak dari karakter data yang seperti apa gitu? Ya, kadang-kadang terjadi, Bu. Gitu. Karena jadi gini, di event di apa di
proyek-proyek belajar gitu ya. Kita tuh ketemu bikin prediktif model itu di udah di tune up sedemikian rupa, udah ngikutin sesuai langkah-langkahnya, itu nggak Betul. nggak bisa gitu. Bisa. Modelnya tetap akurasinya 70 sekian persen gitu. Nah, padahal kita kan pengen naikin tuh. Kita udah pakai grid searching, pakai yang otomasi itu ya untuk hyperparameter tuning itu pakai metode-metode yang otomatis. Nggak dapat juga manual apalagi. Wah, itu ya saya biasanya nyaranin udah deh datasetnya diganti aja. Karena artinya apa? Artinya kadang-kadang tuh problemnya memang di datasetnya gitu. Datanya terlalu distribusinya terlalu sparse gitu ya. Terlalu nyebar. Itu AI itu kan gini. AI itu kayak kita nyaring pasir ya. AI itu kan gitu. Ya. Kita bikin saringannya nih gitu. Tapi saringan itu kalau AI, kalau metode konvensional ya, software pakai rule base itu saringannya kita bentuk, kita rajut dulu benang-benang kawatnya gitu dengan spesifikasi yang misalnya 1 mm kali 1 mm nih. Jadi hanya pasir yang di bawah itu sama dengan atau di bawah itu bisa lolos. Kita rajut sendiri gitu kan. Nah, baru setelah saringannya jadi kita buat nyaring pasir. Nah, akhirnya apa namanya? Hanya pasir-pasir yang di bawah 1 mm atau sama dengan 1 mm itu yang jatuh. Sisanya ya, ada nyangkut di saringan, lalu kita buang gitu kan. Itu saringan. Nah, kalau AI gimana? Itu dari metode konvensional yang pakai rule base. AI itu ini saringan nih. Saringannya rajutannya masih nggak jelas. Terus kita tuangin pasir aja data corporate kita tuangin semua gitu set, set. Nanti dia bentuk sendiri, merajut sendiri saringan itu gitu. Nah, ini kalau kalau datanya bagus, datanya memang oke gitu ya, dia akan membentuk saringannya itu, lubang-lubang saringannya sama kayak yang rule base tadi. Nah, konvensional sama. Nah, 1 mm dia persis. Tapi kalau datanya jelek, ya dia nggak akan kebentuk itu. Dia mungkin akan berhenti di 2 mm gitu ya. Padahal kita harapannya kan lebih baik dari solusi rule based. Nah, tapi karena datanya terlalu apa ada masalah gitu ya, terlalu sparse misalnya, nah itu nggak jadi-jadi. Nah, itu seperti itu. Nah, itu kita balik ke data preparation pun nggak bisa gitu. Nah, mungkin kita mesti cari solusi yang lain sih. Atau mungkin perlu dipikirkan juga how do we get the data. Jadi teknik apa namanya pengumpulan datanya, data collection itu mungkin ada yang perlu kita perbaiki nih, gitu, supaya datanya lebih lebih menyempit sebarannya kayak gitu. Jadi ini dari proyek AI itu kadang-kadang bisa lompat ke ini. Kita ketemu problem yang bisa eh, meng- apa solusinya itu kita harus mengimprove bisnis proses misalnya. Bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Jadi seperti itu, Bu. Itu. Oke, baik Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Oh iya, Bu iya. Dian Reski. Saya bantu membacakan ya Pak. Iya, Contoh Bu. nyata implementasi proyek CPM AI di Indonesia itu apa? Salah satu sampel apakah misalkan proyek CPM AI ini lebih ke pembuatan proyek-proyek yang software atau mungkin ada sampel pembangunan infrastruktur media akses, fiber optik, atau pengadaan perangkat yang menggunakan model tersebut. Oke, ya saya jawab. Ya, Mbak Dian, ini CPM AI itu khusus untuk proyek AI dan machine learning gitu. Nah, di Indonesia ini saya lihat sih belum belum ada yang implement ini. Jadi ini baru gitu. Ini memang baru banget, mungkin baru 2 tahunan gitu ya. Nah, di luar yang sertifikasi udah banyak.
Nah, saya mungkin termasuk yang kloter-kloter pertama nih dari rekan-rekan project manager di Indonesia yang certified CPM AI gitu. Nah, dia khusus proyek AI aja, jadi nggak bisa diimplement ke software, apalagi kayak ini apa ya infrastruktur ya fiber optik gitu, itu beda Ya, gitu. berarti. Dia spesifik ke AI gitu. Seperti itu, Ibu Dian, apakah ada yang ditanyakan sebagai kelanjutan? Mungkin jadi masih terpusat ke AI, proyek-proyek terkait Hmm. AI. Baik, selain Ibu Dian, mungkin ada yang bisa didiskusikan lebih lanjut, menambahkan informasi atau seperti apa? Baik, ya, sepertinya tidak ada Pak Cornel. Jadi yang bisa kita Ya Bu. simpulkan adalah CPM AI ini masih akan cukup, oke, cukup dari Ibu Dian. Oke. Terima kasih Bu. Jadi proyek CPM AI dengan siklus yang sudah dipaparkan tadi itu memang terus berkembang walaupun belum ada implementasinya di Indonesia, masih merintis. Sepertinya Indonesia bukan hanya itu aja ya Pak ya, proyek apapun masih merintis terus gitu. Eh Ya, FOMO-nya FOMO-nya dapat gitu ya Pak. iya, FOMO-nya dapat tapi belum belum ekstraknya itu belum gitu. iya, Seperti itu betul Bu. sedang sedang terus dikembangkan. Namun demikian memang terbuka terbuka sekali ke kemungkinan implementasinya itu seperti apa saja, itu sangat terbuka sekali kemungkinan untuk dikembangkan lebih lanjut seperti itu. Eh, Demikian ya, demikian Bapak dan Ibu yang bisa di-sharingkan pada malam hari ini. Semoga meskipun materinya benar-benar baru ya, Pak Kornel sendiri Hmm. menjelaskan bahwa Iya, angkatan pertama nih yang mendapat iya, sertifikasi Indonesia. ini gitu ya, belum belum lazim di Indonesia. Tapi itu menjadi bekal satu. Saya pikir itu relate dengan kehidupan sehari-hari, tidak bisa tidak gitu. Perkembangan zaman nggak bisa dihindari. AI akan menjadi future directions gitu dari kehidupan kita selanjutnya. Baik, sekian yang dapat kami paparkan, dan lain waktu kami juga akan menyelenggarakan webinar dengan topik-topik yang AI related, mungkin dengan topik yang berbeda tapi terkait dengan AI. Stay tune terus Bapak dan Ibu, kami akan menginformasikan dan semoga itu menjadi kemajuan, penambahan wawasan dan pengetahuan kita eh, terkait dengan apa yang teknologi-teknologi, kemajuan-kemajuan teknologi terkait dengan sistem informasi yang ada di depan kita. Demikian, sehat-sehat selalu, sampai jumpa lagi. Dan untuk Pak Cornelis, terima kasih ya Pak atas Ya, terima paparannya, kasih Bu Ika. sangat insightful untuk kita semua. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.